wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Sri Widiarti, juga rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 13 akan menjabarkan hasil dari mini project kelompok kami dengan judul analisis penggunaan tanaman obat dan obat herbal yang dikonsumsi di kalangan keluarga melalui metode survei di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, berikut ini merupakan anggota kelompok kami. Selanjutnya, baik, yang pertama yaitu latar belakang. Pengobatan dengan obat tradisional secara luas telah berkembang di banyak negara, yang mana hal tersebut telah dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 59 tentang kesehatan menjelaskan bahwasanya pelayanan kesehatan tradisional berbasis pada keterampilan dan juga berbasis ramu. Obat tradisional sendiri di Indonesia masih banyak dipakai secara luas di lapisan masyarakat. Kembalinya kecenderungan ini bisa dilihat dari produk-produk berbahan herbal yang banyak di pasaran. Dalam segi aplikasi, penggunaan obat tradisional di kalangan masyarakat sendiri sudah banyak, akan tetapi masih sedikit yang mungkin kurang mengetahui fungsi tanaman yang digunakan untuk tanaman tradisional. Faktor yang juga mempengaruhi penggunaan tanaman obat serta obat herbal di lingkungan keluarga ini berasal dari pengalaman pribadi, informasi dari luar seperti televisi, radio, internet, juga sosial media, dan juga aspek sosial dan juga budaya. Dengan demikian, pentingnya dilakukan survei ini untuk diketahui beberapa tanaman obat serta obat tradisional di lingkungan keluarga yang nantinya bisa digunakan sebagai wawasan lebih dalam penggunaan obat tradisional. Selanjutnya yaitu tujuan yang pertama untuk mengetahui beberapa tanaman obat dan juga obat herbal yang dikonsumsi di lingkungan keluarga. Yang kedua, mengetahui manfaat tanaman obat dan juga obat herbal yang dikonsumsi di lingkungan keluarga. Baik, selanjutnya untuk metode pada mini project kami, yang pertama ada pembuatan kuesioner melalui Google Form. Selanjutnya kuesioner disebarkan melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya respon yang diperoleh dikelompokkan dan dianalisis dalam spreadsheet, dan juga data disajikan dalam bentuk grafik. Lalu selanjutnya ada interpretasi data dan penarikan kesimpulan dari data yang telah didapatkan. Boleh di next. Baik, dari survei yang telah kami bagikan, terdapat total 56 responden dengan minimal 50 orang. Dengan kesimpulan bahwa kelompok kami telah mencapai batas minimum. Responden adalah anggota keluarga dari semua anggota kelompok yang berada di Jawa Timur, tepatnya pada Kota Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Kediri, Trenggalek, dan juga Tulungagung. Responden yakni remaja sampai lansia dengan rata umur 15 hingga sekitar umur 60 tahun, dengan perolehan 30 responden usia 15 sampai 30 tahun, 18 responden usia 31 sampai 50 tahun, 8 responden lebih dari 51 tahun. Dipilih dengan usia remaja karena golongan remaja termasuk golongan generasi masa kini, dan dipilih golongan lansia karena golongan generasi terdahulu, di mana diharapkan terdapat bukti bahwa tanaman atau obat herbal telah dikonsumsi sejak dulu. Responden berjenis kelamin perempuan atau laki-laki dengan perolehan 48 responden perempuan dan 8 responden laki-laki. Next. Ya, berikut merupakan hasil dari analisis yang disajikan dalam bentuk grafik. Yang pertama, ini merupakan kecenderungan responden dalam mengkonsumsi tanaman obat. Dari 56 responden, terdapat 53 responden yang pernah mengkonsumsi tanaman obat, dan terdapat 3 responden yang cenderung tidak pernah mengkonsumsi tanaman obat. Karena berdasarkan kuesioner yang dari respon yang didapatkan, 3 orang tersebut cenderung mengkonsumsi dari obat herbal. Seperti itu. Boleh di next. Ya, berikut ini merupakan keanekaragaman penggunaan tanaman obat berdasarkan kuesioner yang telah disebar, dan paling tinggi digunakan tanaman obat yakni jahe. Selanjutnya di next. Ya, berikut merupakan tujuan mengkonsumsi obat. Dari 20 responden menjawab sebagai pengobatan dan 33 sebagai untuk menjaga stamina. Boleh di next. Nah, untuk bentuk sediaan tanaman obat sendiri dikonsumsi oleh responden paling banyak dikonsumsi dalam bentuk minuman dan paling sedikit berbentuk racikan sendiri. Boleh di next. Selanjutnya yakni keragaman penggunaan obat herbal. Di sini terlihat bahwa tolak angin memiliki
memiliki paling banyak diminati oleh beberapa responden. Tolak angin termasuk ke dalam OHT atau obat herbal terstandar produksi PT Sido Muncul, di mana berfungsi membantu meredakan masuk angin, mual, pusing, capek, dan juga batuk pilek. Dilihat dari data penjualan bahwa produk tolak angin telah menaikkan produsen laba sebanyak 35% pada tahun 2021. Selanjutnya ada nomor 2 yakni Diapet untuk meredakan diare, dan ketiga yakni Kiranti, dan ada lainnya yang seperti Antangin, Madu TJ, Jamu Putri, dan Vitajoy yang minim dipilih oleh responden. Next. Selanjutnya tujuan mengkonsumsi obat herbal di sini ada 2, yakni pengobatan dan juga menjaga stamina. Responden cenderung mengkonsumsi obat herbal untuk pengobatan. Didapat kesalahpahaman bahwa yang tertinggi adalah responden memilih tolak angin dan dijadikan sebagai pengobatan. Padahal kandungan tolak angin dijadikan untuk menjaga stamina. Jadi di sini terdapat kesalahpahaman responden. Next. Berikutnya golongan obat herbal, golongan alami obat herbal, golongan jamu di sini memiliki dipilih tertinggi oleh responden dan terjadi kesalahpahaman dari responden. Dilihat dari produk yang paling banyak dikonsumsi adalah tolak angin, di mana termasuk ke dalam golongan OHT atau obat herbal terstandar. Faktor yang mendasari kesalahpahaman yakni responden tidak mengetahui golongan alami obat herbal pada produk yang dikonsumsi. Next. Di sini terdapat macam-macam bentuk sediaan obat herbal. Pertama ada minuman, kapsul, bubuk simplisia kering, dan juga diracik sendiri. Responden lebih banyak mengkonsumsi obat herbal dengan minuman atau cairan. Pengobatan dengan minuman atau cairan dirasa lebih mudah dikonsumsi dan cepat diajarkan oleh darah menuju otak. Next. Untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait ketersediaan informasi bukti empiris dan atau efikasi serta keamanan produk. Dari hasil survei, terdapat 4 tanaman obat yang banyak dikonsumsi oleh responden, yaitu ada yang pertama jahe. Jahe banyak digunakan sebagai obat tradisional baik secara tunggal maupun dipadukan dengan bahan obat herbal lainnya yang memiliki fungsi saling menguatkan dan melengkapi, yang mana hal itu digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Khasiat atau efikasi dan keamanan rimpang jahe sudah dibuktikan berdasarkan uji klinik sejajar dengan obat modern. Efikasi jahe secara empiris digunakan untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit seperti rematik, batuk, pegal-pegal, mengatasi radang tenggorokan karena mengandung minyak atsiri dengan senyawa aktif seperti zat gingerol dan oleoresin. Bisa di next. Yang kedua ada kunyit. Kunyit merupakan salah satu jenis tanaman obat yang paling populer digunakan sebagai bahan baku utama jamu dan obat tradisional secara turun-temurun. Kunyit merupakan jenis rimpang-rimpangan yang banyak dimanfaatkan untuk produksi obat dan jamu, serta khasiat dan keamanannya juga sudah dibuktikan berdasarkan uji klinik sejajar dengan obat modern. Efikasi kunyit secara empiris digunakan untuk menurunkan tekanan darah sebagai obat malaria, obat cacing, obat sakit perut, sebagai stimulan, mengobati keseleo, memar, rematik, dan juga memperbanyak ASI. Bisa di next. Yang ketiga ada kencur. Kencur merupakan tanaman obat jenis rimpang yang secara empiris digunakan secara turun-temurun di Indonesia, terutama di masyarakat Jawa. Kencur yaitu jenis rimpang-rimpangan yang banyak dimanfaatkan untuk produksi obat dan jamu, serta khasiat dan keamanannya sudah dibuktikan berdasarkan uji klinik sejajar dengan obat modern. Efikasi tanaman kencur secara empiris digunakan sebagai relaksan otot dan anti radang oleh masyarakat Jawa. Rimpang kencur dijadikan sebagai ramuan obat minum, seperti beras kencur yang berfungsi untuk menghilangkan nyeri pada tubuh. Bisa di next. Yang keempat ada temulawak. Temulawak merupakan tanaman obat yang secara empiris banyak digunakan sebagai obat tunggal maupun campuran, yang dilihat dari 50 resep obat tradisional banyak menggunakan temulawak. Rimpang temulawak termasuk dalam fitofarmaka yang berarti keamanan konsumen akan terjamin karena sudah teruji klinis. Khasiat dan keamanannya juga sudah dibuktikan berdasarkan uji klinik sejajar dengan obat modern. Efikasi temulawak secara empiris diketahui
Salah satunya yaitu berpotensi sebagai antioksidan karena di dalamnya terkandung komponen aktif seperti kurkumin, dimetoksikurmin, dan bisdimetoksikurkumin. Bisa di next. Untuk 4 obat herbal yang paling banyak dikonsumsi oleh responden yaitu ada tolak angin, diapet, kiranti, dan jamur kunyit asam. Komposisi dari keempat produk herbal tersebut menjadikan produk tersebut digolongkan ke dalam obat herbal terstandar atau OHT dan jamu sehingga efikasi dan keamanan produk sudah terbukti. Hal tersebut sesuai dengan pengelompokan dan penandaan obat herbal menurut BPOM yang mana sebuah produk yang sudah diklaim menjadi obat herbal OHT tentunya memiliki keamanan produk yang sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Khasiatnya sudah dibuktikan secara ilmiah atau uji praklinis dan bahan baku yang digunakan dalam produk jadi sudah distandarisasi. Serta hal itu juga berlaku pada produk jamu yang keamanannya sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Khasiatnya sudah dibuktikan secara empiris dan memenuhi persyaratan itu yang berlaku. Bisa di next. Ya, berikut merupakan keragaman tanaman obat yang menjelaskan mengenai hasil tadi. Dari hasil tersebut terdapat 24 jenis tanaman obat yang dikonsumsi oleh responden dengan 4 tertinggi yakni jahe, kencur, temulawak, dan kunyit. Dan masing-masing jenis tanaman obat memiliki manfaat dan khasiat yang berbeda-beda. Responden juga mengonsumsi tanaman obat dengan bentuk sediaan yang berbeda-beda pula, berupa minuman, bubuk, simplisia kering, dan juga racikan sendiri. Hal tersebut dijelaskan menurut Jumiardi dan Komalasari pada tahun 2017 bahwa di Indonesia terdapat sekitar 30.000 jenis tanaman dan 7.000 diantaranya memiliki khasiat obat. Selain itu, menurut Artini dan Feranita pada tahun 2016 memaparkan bahwa tanaman obat memiliki khasiat dalam menjaga sistem imun serta stamina tubuh karena memiliki kandungan metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, tanin, dan juga triterpenoid. Boleh di next. Berikut merupakan sebaran manfaat dari tanaman obat berdasarkan hasil survei kami yang dihimpun dari beberapa literatur. Boleh di next. Hal ini juga termasuk dari survei tanaman obat dan juga manfaatnya. Boleh di next. Berikutnya yakni keragaman obat herbal yang dikonsumsi. Terdapat 10 jenis obat herbal yang dikonsumsi, yakni tolak angin, diapet, kiranti, jamu kunir asam, antangin, madu TJ, Vitajoy, jamu putri sakti racik lemari, perawatan pencegar, dan juga tusuk jahe. Responden memiliki tujuan mengkonsumsi yang berbeda-beda, yakni pengobatan dan menjaga stamina. Pengobatan menggunakan obat herbal dipilih responden untuk pengobatan pertama, sedangkan menjaga stamina dikonsumsi oleh responden karena dapat membantu mengurangi pegal, menghangatkan tubuh, dan menaikkan imunitas tubuh. Sediaan yang dikonsumsi mulai dari minuman seperti tolak angin, kiranti, perawatan penyegar, kapsul seperti diapet, bubuk seperti jamu kunyit asam, simplisa kering, dan juga racikan sendiri. Produsen obat herbal yang sering digunakan yakni PT Sido Muncul yang memproduksi tolak angin, jamu kunir asam, dan juga susu jahe. Menurut BPOM tahun 2017 terdapat 32.013 ramuan pengobatan tradisional dan 2.848 spesies tumbuhan yang telah teridentifikasi sebagai tumbuhan dan obat tradisional. Next. Selanjutnya yaitu dimensi manfaat dari tanaman obat. Beberapa tanaman obat yang paling banyak digunakan. Yang pertama ada jahe. Menurut Dwi dan juga Cahyo 2013 dalam bidang ekonomi, jahe layak dijadikan sebagai salah satu komoditas unggulan dalam usaha pengembangan agribisnis dan juga agroindustri. Karena permintaan jahe dari Indonesia ke negara pengimpor beberapa tahun cukup meningkat. Kemudian dalam bidang kesehatan, jahe ini dapat digunakan untuk pembuatan obat-obatan seperti obat masuk angin, sakit perut, terbukti ampuh karena memiliki efek farmakologi sebagai obat dan juga memperkuat khasiat obat yang dicampurkannya. Next. Selanjutnya yaitu kunyit. Terus saya 2007 secara turun-temurun kunyit dikenal sebagai zat pewarna bahan makanan dan juga pada industri tekstil. Pengobatan verbal dengan rimpang kunyit banyak disembuhkan antara lain demam, pilek, rematik, diare, disentri, malaria, bau badan, panas, sariawan mulut. Dan juga selain itu
Itu bisa menyembuhkan nyeri dada, asma, dispepsia, rasa pegal di bahu, haid tidak teratur, radang hidung, dan juga tekanan darah tinggi. Selanjutnya. Oke, ya maaf kelompok 13. Oke, karena waktunya dan bisa langsung masuk ke kesimpulan. Berikut yaitu inovasi produk jamu. Terdapat jamu kekinian dengan cara mengolah jamu tanpa ampas yang baik dikonsumsi setiap hari dengan memberi topping dan kemasan kekinian agar memiliki nilai jual tinggi dan dapat bersaing dengan minuman kekinian lainnya. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu terdapat 24 jenis tanaman obat yang dikonsumsi beberapa orang di lingkungan keluarga. 4 tanaman obat yang paling banyak dikonsumsi yaitu jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Dan terdapat 10 jenis obat herbal yang dikonsumsi beberapa orang di lingkungan keluarga. 4 obat paling banyak yaitu tolak angin, diapet, kiranti, dan jamu kunyit asam. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu tanaman obat yang sering dikonsumsi memiliki manfaat antara lain yaitu menghangatkan tubuh, melancarkan menstruasi sebagai obat batuk, masuk angin, diare, dan menambah nafsu makan. Sedangkan obat herbal yang sering dikonsumsi memiliki manfaat yang berbeda yaitu tolak angin untuk mengobati masuk angin, diapet untuk mengobati diare, kiranti untuk melancarkan menstruasi, dan jamu kunyit asam untuk menurunkan berat badan. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 13. Ya, langsung saja yang memberikan ulasan kelompok 5 ya, Sinta Siti dan teman-teman. Silakan memberikan ulasan, saran, masukan. Oke, silakan Sinta. Permisi Bu, apakah Sudah. permisi Bu? Ya, silakan. Jadi saya izin memberi saran untuk kelompoknya Anggita. Jadi pada bagian ketersediaan informasi bukti empiris atau efikasi tanaman obat mungkin kan dapat dijadikan satu. Soalnya data kalian pada tanaman obat juga banyak kan. Tanaman obat yang dikonsumsi responden kalian itu banyak. Jadi untuk bukti empiris menurutku kalau semisal responden kalian mendapatkan sumber informasi konsumsi tanaman obatnya itu secara turun-temurun itu bisa dijadikan sebagai bukti empiris karena menurut Profesor Suwiyo itu bukti empiris itu diantaranya adalah telah digunakan lebih dari tiga generasi. Jadi biar kalian sendiri tuh tidak terlalu banyak memaparkan ketersediaan bukti empiris atau efikasi tanaman obat. Begitu, Bu. Oke, ya silakan direspon apa yang disampaikan oleh perwakilan kelompok 5. Silakan direspon kelompok 13. Iya, izin menanggapi. Nanti ya diperbaiki lagi. Makasih atas sarannya. Ya, oke. Iya. Oke, dengan demikian 4 kelompok pertama yang sedang presentasi sudah usai. Oke, ya. Jadi ada 4 kelompok hari ini cukup bervariasi gitu ya kedalaman konten ya yang dibahas. Ya, jadi ada yang membahas lengkap gitu ya sesuai clue ya yang ditargetkan. Namun ada yang belum sampai membahas sampai pada clue yang ditargetkan gitu ya. Jadi clue-clue yang ditargetkan bisa dilihat kembali ya di petunjuk-petunjuk bagaimana mengerjakan ini ya, mulai dari awal, tengah-tengah gitu ya, sampai yang kemarin di akhir bagaimana menyusun tugas kelompok laporan akhirnya mungkin diolah kembali ya. Jadi itu saling melengkapi gitu ya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Oke, saya sampaikan di sini tugas mandirinya ya, barangkali ya sebagai arahan. Ya, sebenarnya tugas mandiri ini, maaf ini saya kok kehilangan.
Sebentar. Kok kehilangan Zoom saya? Oh ya, salah mencet. Ya, oke. Untuk tugas mandirinya, karena di bagian ini tidak semua kelompok gitu ya menyampaikan, ya sehingga bagian ini bisa dipakai untuk nah, ini jadinya tertutup ini. Oke, sebentar. Maunya dibuka malah tertutup. Oke. Ya. Oke, untuk tugas mandiri ya, untuk tugas mandiri. Nah, kisi-kisi ini bisa dilihat lagi, kisi-kisi ini di awal awal memulai kegiatan ya. Jadi ada 5 tujuan kegiatan ya, ada 5 tujuan kegiatan. Oke, ini saya jelaskan ini terkait dengan tugas mandiri yang dikerjakan secara individu oleh suatu kelompok berkenaan ya dengan materi yang disampaikan oleh suatu kelompok ya. Pembagian tugasnya tadi sudah saya share di kolom chat ya untuk supaya tidak bingung ini materinya siapa ya yang hendak saya cermati gitu ya. Dan kemudian saya sampaikan juga presentasi kelompok filenya untuk setiap minggunya. Untuk hari ini sudah saya share di VLM ya sebagai bekal untuk membuat tugas mandiri ya sesuai dengan penugasan masing-masing. Oke, tugas mandirinya ini adalah bagian tugas mandiri yang bisa dipakai atau bisa diulas dari materi dari masing-masing kelompok, bukan masing-masing ya, sesuai dengan materi yang ditugaskan ya. Oke, tentunya adalah dengan melihat ini ya. Ini adalah salah satu cara untuk membuat tugas mandiri untuk memudahkan. Oh, ternyata kelompok itu semuanya sudah lengkap Bu, ya 1, 2, 3, 4, 5-nya sudah terpenuhi semua gitu ya. Kalau sudah terpenuhi semua, nah tentunya sini menurut saya masih ada yang bisa diolah lagi sesuai dengan capability atau inovasi mandiri untuk mengulas kelompok tersebut gitu ya. Oke, bila dari kelompok itu kayaknya 5-5-nya belum ada gitu ya. Oke, tidak hanya untuk menanggapi kelompok ini belum ada pengembangan ya, tentunya tidak seperti itu ya yang saya harapkan. Jadi kalau suatu kelompok yang dikomentari belum ada strategi pengembangan atau inovasi produk ya misalnya, nah maka di sini tugas mandirinya bisa diarahkan ya, salah satunya bisa diarahkan atau difokuskan pada bagian yang 4 gitu ya misalnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah pilihan ya, pilihan untuk menyoroti ya tugas menyoroti materi dari kelompok yang ditugaskan ya, seperti itu. Apakah harus satu ini Bu, 5-5-nya? Depend on ya, tergantung dari materi kelompok tadi ya. Apakah ada yang kurang tidak dari materi tersebut ya. Bila materi tersebut ada yang kurang, oke, silakan memberikan tambahan informasi hal yang kurang tersebut ya terkait dengan materi kelompok yang disampaikan. Oke, ada pertanyaan terkait dengan tugas mandiri? Cukup jelas? Oke, ya belum ada respon. Saya pikir cukup jelas. Untuk mengumpulkan ya tugas mandiri ini, saya beri waktu 2 minggu ya, 2 minggu sejak presentasi yang terakhir ini. Jadi 2 minggu ke depan. Demikian juga nanti pada saat presentasi yang paling terakhir sekali ya, kelompok paling buncit. Nah itu tugas mandirinya sesuai dengan kelompok yang ditunjuk itu juga 2 minggu ya sesudah presentasi tersebut ya, waktunya adalah 2 minggu. Ada pertanyaan? Ya, tugas mandiri ini saya harapkan dengan penugasan ini bahwa semua anggota kelompok ya yang presentasi ataupun yang tidak presentasi itu menyimak ya materi yang disampaikan ya, sehingga tidak lewat ya, karena menurut saya materinya menarik semua. Jadi semua kelompok yang ada banyak pembelajaran atau knowledge baru ya, informasi baru yang bisa kita peroleh
dari penyajian masing-masing tugas kelompok ya, tentunya dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Oke, jadi hasil presentasi dalam bentuk PPT ini masih bisa di-upgrade ya, di-upgrade lagi. Oh ya ternyata kelompok kita belum bagian itu ya, masih bisa punya di-upgrade bukan presentasi ya, mengumpulkan laporan dalam bentuk fullnya ya, seperti halnya yang UTS kemarin ya. Dengan demikian masih punya waktu ya untuk menambahkan informasi yang kurang ya. Oke, waktunya nanti mengumpulkannya ada sendiri ya, 2 minggu sesudah presentasi yang terakhir nanti gitu ya. Ya sementara dengan harapan bahwa semua informasi yang dikumpulkan dari semua kelompok yang presentasi itu bisa diakomodasi ya, mana yang sesuai bisa diakomodasi di situ. Oke. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya rasa cukup karena tidak ada respon. Ya, silakan saya ingatkan untuk presensi di siang baik yang S1 maupun S2. Oke, ya, ada pertanyaan lain terkait dengan materi? Bila tidak, saya cukupkan kuliah dengan materi yang dibawakan oleh kelompok yang hari ini. Terima kasih atas tambahan ya informasinya yang disampaikan oleh kelompok hari ini. Itu ada kelompok 13, kelompok 4 ya. Tentunya dengan banyak hal yang bisa kita ambil ya pelajaran di situ ya. Baik, saya akhiri hari ini. Terima kasih. Kita kembali lagi Rabu depan. Semoga bisa tepat masuk jam 09.00 ya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.